Suaminya merasa sangat cemburu dan dikhianati. Kemudian suaminya langsung menyerangnya dan membelah mulutnya dari kuping kiri sampai kuping kanan. Kemudian suaminya berkata, "Sekarang siapa yang akan berkata kau cantik?" Welcome to the Sohor and let's go. Hai guys, welcome back to Sobria. Kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Nah, pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor nih. Jadi cerita ini berjudul Kuchisake Onna. Nah, teman-teman udah ada yang pernah dengar belum sih nama itu? Karena nama Kuchisake Onna ini diambil dari urban legend Jepang loh guys. Nah, urban legend ini sendiri adalah cerita rakyat gitu. Tapi cerita rakyat yang dapat dipercaya. Kalau di sini tuh kayak cerita tentang pocong atau setan lainnya gitu. Urban legend ini kebanyakan berkaitan dengan misteri, horor, ketakutan, rumor, atau bahkan kisah moral. Urban legend nggak selalu kisah bohong aja loh guys, tapi sama aja kayak kisah yang disebarkan dari mulut ke mulut. Pada video kali ini, aku akan membawakan kisah seram dari negara Jepang. Dia adalah Kuchisake Onna. Oke, sebelum videonya dimulai, aku akan membawakan kabar gembira nih guys buat kalian. Karena sekarang channel ini bakal upload seminggu 3 kali, yaitu hari Selasa, Jumat, dan hari Minggu. So guys, aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang kemarin udah nonton video aku. Dan jangan lupa kalian tetap stay tune ke channel ini, dan juga jangan lupa kasih dukungan berupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Aku tunggu ya. Kuchisake Onna adalah seorang wanita yang mempunyai muka sobek. Sobeknya itu dari sini ke sini guys. So, kalau dia mangap, itu bakalan kelihatan semua isi mulutnya. Kuchisake Onna ini menutupi mulutnya yang robek dengan masker operasi. Jadi kayak masker nakes gitu loh guys. Dan sering bergentayangan di kota pada malam hari, terutama ketika sedang berkabut. Kalau ketemu sama seseorang, terutama anak-anak atau mahasiswa di jalan yang sepi, dia bakal tanya nih, apa saya cantik? Nah, kalau orang itu menjawab iya, Kuchisake Onna ini akan langsung membuka maskernya dan menunjukkan mulutnya yang sobek itu guys. Nah, kalau orang yang jawabnya tidak, atau orangnya ini lari ya, jadi dia akan langsung membunuhnya loh. Kalau korbannya wanita, Kuchisake Onna ini akan merobek mulut korbannya sampai persis banget sama mulutnya dia. Kalau korbannya anak-anak, dia akan memakannya. Pokoknya serem banget deh kalau ketemu hantu yang satu ini. Nah, sebelumnya dia jadi hantu, dia ini adalah seorang wanita yang cantik banget loh. Saking cantiknya, dia jadi rebutan cowok-cowok. Nah, gimana sih cerita tentang Kuchisake Onna ini? Ada banyak versi mengenai urban legend Kuchisake Onna ini guys. Yang pertama itu datang dari legenda kuno. Dalam legenda, Kuchisake Onna ini tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Edo. Zaman Edo adalah suatu zaman pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak shogun pertama yang bernama Tokugawa Ieyasu. Ia mendirikan Kesugunan Tokugawa di Edo yang berakhir dengan pemulihan kekuasaan kaisar dari tangan shogun terakhir yang bernama Tokugawa Yoshinobu, yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Kesugunan Tokugawa yang berlangsung selama 264 tahun loh. Zaman Edo juga disebut sebagai zaman awal modern di Jepang. Kuchisake Onna ini adalah seorang istri atau selir samurai. Dia dikaruniai wajah yang sangat cantik, bak bidadari, dan kulitnya ini putih banget loh guys. Tapi dia mempunyai sifat yang sangat sombong. Saking sombongnya, dia sering banget ngeghosting cowok yang mau PDKT sama dia. Karena wajahnya yang luar biasa cantik, ada seorang shogun yang bernama Akihito yang mendengar tentang kecantikan Kuchisake dari omongan bawahannya. Nah, shogun dalam bahasa Jepang adalah diktator militer yang memerintah negara melalui sistem feodal. Terus nih, Akihito ini langsung kepo dong dengan kecantikan Kuchisake. Pokoknya tuh Akihito pengen langsung ke rumahnya dan membuktikan apa iya sih dia cantik banget sampai jadi bahan omongan. Akhirnya Akihito pun langsung pergi nih ke rumah Kuchisake. Akihito pun sampai nih ke rumah Kuchisake, dia langsung disambut hangat oleh
Kuchisake. Di sini Akihito kayak salting gitu guys, soalnya dia langsung terkesima nih dengan kecantikan Kuchisake. Tanpa basa-basi, akhirnya ia langsung melamar Kuchisake. Kuchisake nggak kaget sih sama kondisi itu, karena udah banyak cowok nih yang mau ngelamar dia, ya karena dia kan cantik banget nih guys. Kuchisake pun langsung ngomong, lu punya apa sih kok berani-beraninya datang langsung ngelamar gue? Nah, dia tuh nggak tahu kali ya kalau yang barusan ngelamar dia adalah diktator militer yang sedang memerintah. Kalau zaman sekarang tuh kayak DPR ataupun semacam di atasnya gitulah ya guys. Terus nih, Akihito tuh menjanjikan apapun bakal dia kasih asalkan Kuchisake mau menikah dengannya. Emas, perhiasan, rumah mewah, apa aja deh pokoknya bakal dikasih sama Akihito. Nah, singkat cerita, Kuchisake menerima lamaran itu. Suasana dalam ruangan itu pun nggak canggung lagi guys. Akihito dikit-dikit udah mulai PDKT-an nih sama Kuchisake. Nah, nggak lama pernikahan mereka pun dilangsungkan. Tapi pernikahan mereka nggak bertahan lama. Awal pernikahan mereka kelihatan bahagia banget. Kemana-mana wajib bareng nih. Lengket banget deh pokoknya pasangan ini. Tapi kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Karena suatu hari Kuchisake bertemu dengan seseorang saudagar kaya raya yang bernama Isamu. Kayaknya emang Kuchisake itu udah tahu sih kalau si Isamu lebih kaya daripada suaminya. Kuchisake langsung aja tuh menggoda Isamu dengan perkataan-perkataan manisnya. Saking manisnya itu godaan, Isamu nggak bisa lepas nih dari godaan itu. Apalagi kan yang menggoda itu punya wajah cantik, kulitnya putih pula. Ya gimana nggak bakal kejebak rayuan maut Kuchisake. Kesempatan nggak datang 2 kali bos. Mungkin itu ya yang dipikirin sama Isamu guys. Nah, Kuchisake dan Isamu pun masuk nih ke dalam rumahnya Kuchisake. Di dalam rumah tuh mereka belum melakukan hal-hal di luar nalar. Mereka masih asik ngobrol, hingga akhirnya Kuchisake mengeluarkan rayuan maut kepada Isamu. Isamu pun tidak tahan ya dengan rayuan yang diberikan Kuchisake. Mereka akhirnya berselingkuh di dalam rumahnya Kuchisake. Wis, padahal suaminya itu diktator militer. Kurang apa sih nih cewek cantik? Nah lanjut ya guys, karena Akihito itu seorang diktator militer, dia punya relasi dan kenalan yang sangat luas. Apalagi sama Isamu tuh Akihito kenal kan ya. Ya walaupun kenal wajah doang gitu loh guys. Nah anak buahnya itu tahu nih kalau Isamu sering main ke rumahnya Kuchisake. Dari kecurigaan itulah dia langsung melapor ke Akihito. Akihito yang lagi kerja buru-buru nih pulang ke rumah dan menanyai Kuchisake tentang perselingkuhan tersebut. Kuchisake dengan entengnya menjawab iya. What? Gak cuma itu, Kuchisake juga membanding-bandingkan nih kekayaan suaminya dengan kekayaannya Isamu. Kekayaan kamu tuh gak ada apa-apanya deh sama punyanya Isamu. Isamu bisa lebih kasih apa yang aku mau. Dengan entengnya, Kuchisake ngomong gitu tuh ke depan suaminya. Akihito yang denger ejekan istrinya pun geram kan, dan kemarahannya ini udah gak terbendung lagi guys. Suaminya ini merasa dikhianati dan langsung pergi mengambil samurainya. Ya, siapa sih yang nggak merasa dihianati kalau istrinya selingkuh? Nah, disinilah mengapa Kuchisake memiliki wajah yang rusak dan mulutnya jadi robek, guys. Jadi, setelah mendengar istrinya berselingkuh, suaminya langsung merobek mulutnya dari kuping ke kuping. Mangap dikit aja udah kelihatan tuh daleman mulutnya, guys. Ngeri deh pokoknya kalau ketemu. Nah, nggak cuma merobek mulutnya aja, guys. Suaminya itu juga mengejek Kuchisake dengan mengatakan, sekarang siapa coba yang akan mengatakan kalau kamu itu cantik? Sambil tertawa puas coba. Setelah insiden berdarah itu terjadi, Kuchisake dirawat dan mulutnya dikasih perban gitu guys. Singkatnya cerita, pas di perban itu udah dibuka, Kuchisake bertanya nih sama perawat, apakah aku masih kelihatan cantik? Perawat itu nggak menjawab pertanyaan Kuchisake dan malah memberinya sebuah cermin. Kuchisake kaget setengah mati ketika melihat cermin itu.
Jadi sambil memegangi wajahnya, ia berteriak sangat keras. Perawat itu kemudian meninggalkan Kuchisake dengan cermin yang sebelumnya dia kasih. Nggak lama setelah perban itu dilepas, Kuchisake nggak bisa menerima kondisi wajahnya yang udah rusak itu guys. Berkali-kali dia melihat cermin dan langsung menangis nih ketika ngelihat wajahnya sendiri. Kuchisake udah nggak tahan ya sama kondisi kehidupannya yang sekarang. Kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, Kuchisake Onna itu banyak banget versinya guys. Ada yang bilang kalau dia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya rusak. Terus ada juga nih yang bilang kalau dia itu seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa hingga merobek mulutnya sendiri dengan benda tajam. Nah guys, menurut kalian gimana nih kisah dari Kuchisake Onna ini? Tulis di komen ya, gimana menurut kalian. Nah, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, di hari Minggu, karena aku akan ngasih video yang menarik banget nih. Kalian penasaran kan video apa? Jangan lupa untuk stay tune video ini. Aku Indri Hanahan pamit undur diri, sampai bertemu lagi.